Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi bab 1 pengukuran. Materi kelas 7 semester ganjil. Nah, pada materi kita yang pertama adalah perhatikan peta konsep berikut. Ada dua yang akan kita bahas pada materi hari ini. Besaran pokok, besaran turunan. Ya, seperti itu. Dan satuan. Nanti kita akan bahas juga. Nah, yang kita bahas pertama kali, kita akan membahas tentang besaran. Besaran adalah merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, panjang meja itu 3 meter. Panjang merupakan besaran. 3 merupakan nilai. Meter merupakan satuan besaran panjang. Contoh yang kedua, tinggi Firman adalah 120 cm. Tinggi merupakan besaran. 120 merupakan nilai. Sentimeter merupakan satuan besaran panjang. Selanjutnya, besaran pokok. Tadi kan sudah disebutkan di peta konsep bahwa besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, di sini ada 7 besaran pokok. Panjang dengan satuan meter, singkatan satuannya adalah M, massa, kilogram, kg, waktu, sekon, S, suhu, Kelvin, K besar, kuat arus listrik, ampere, singkatan A. Jumlah zat, satuannya adalah mol, intensitas cahaya, kandela, CD. Ya, ini 7 besaran pokok. Selanjutnya adalah contoh besaran pokok. Perhatikan, rumah tersebut mempunyai ukuran panjang 12 meter, tinggi 10 meter, dan lebar 8 meter. Panjang, terus tinggi, dan lebar merupakan besaran pokok. Karena apa? Dikarenakan mempunyai satuan meter. Contoh lagi, Jami menimbang massa. Badannya adalah 65 kg. Massa merupakan besaran pokok dengan satuan kilogram. Sekarang yang kedua adalah besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Perhatikan. Di bawah ini adalah bermacam-macam besaran. Luas, satuannya meter persegi. Kecepatan, meter per sekon. Gaya, kilogram kali meter per second kuadrat. Usaha, kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat. Tekanan, kilogram per meter kali S kuadrat. Frekuensi 1 per second. Daya, kilogram kali meter kuadrat per sentimeter kubik. Itu adalah besaran-besaran turunan.
Nah, sekarang kita masuk pada contoh besaran turunan. Perhatikan di dalam tabel luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar satuannya adalah M, lebar juga satuannya M, maka M kali M sama dengan M kuadrat. Begitu juga dengan volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya M kali M kali M sama dengan meter kubik. Saya kira sudah paham ya. Nah, perhatikan contoh-contoh lainnya itu juga sama semuanya. Semuanya diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang massa jenis, perhatikan. Massa, satuan kilogram. Volume. Nah, volume tadi kan didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter kubik. Jadi, massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kecepatan juga gitu, percepatan juga kayak gitu. Sama semua. Diturunkan dari besaran pokok. Ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Begitu juga satuannya. Kita lanjut. Satuan. Satuan merupakan yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti oleh bilangan. Ya. Satuan dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku, satuan tidak baku. Kenapa harus ada satuan? Misalnya begini, panjang meja 3. 3 apa? Kalau tidak ada satuannya, apakah? Jadi, sama halnya gitu. Jadi, panjang meja 3. 3 apa? Nah, paham ya? Satuan adalah menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti oleh bilangan. Jadi, kalau kita ngomong panjang meja 3 meter. Oh, berarti panjang meja tersebut 3 meter. Ya. Kita lanjut. Satuan baku. Nah, satuan baku merupakan satuan yang sudah ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran. Syarat untuk satuan baku atau yang lebih dikenal dengan satuan internasional. 1. Sifatnya harus tetap. Dengan demikian, tidak akan mengalami perubahan oleh pengaruh dalam bentuk apapun. Yang kedua, bersifat internasional sehingga berlaku di semua tempat. 3. Mudah ditiru, dengan demikian mudah untuk diadakan. Contoh, 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Ya. 2 kg sama dengan 200 gram. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Ini semua sama di seluruh negara. Kalau 1 jam berarti 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam ada berapa detik? 60 menit kali 60 detik sama dengan 3.600 detik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Satuan tidak baku hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu saja. Tidak bisa digunakan secara internasional. Hal ini dikarenakan pengukuran dengan satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan
nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, hasta, ataupun depa. Perhatikan contoh satuan tidak baku. 1 jengkal, ya. Depa, kedua tangan dilebarkan itu 1 depa. Kalau cuma memakai 1 tangan, berarti setengah depa. Ini 1 langkah kaki. 1 hasta. Dari dengkul sampai ke telapak tangan itu 1 hasta. Nah, 1 kaki dari tumit sampai ke ujung kaki itu 1 kaki. Nah, perhatikan. Pengukuran tinggi badan dengan menggunakan jengkal telapak tangan si A, yang artinya membandingkan tinggi badan dengan panjang jengkal tangan si A. Jika mengukur menggunakan tangan si A untuk tinggi badan seseorang, maka tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain si A. Kenapa? Karena hal tersebut, jika mengukur kembali dengan jengkal orang lain, maka hasilnya akan berbeda. Dikarenakan ukuran jengkal tangan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, begitu ya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.